Selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat kita bertemu lagi. Adik-adik masih sehat kan? Puji Tuhan. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu ini. Kita akan ujian. Selamat pagi Bapak. Penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai kebaktian ini Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, yang kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita adik-adik masih semangat ya. Kita akan menyambung pujian kita dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Adik-adik yang di rumah tetap berdiri, pakai gerakan yang semangat, meskipun sendirian atau ada temennya, tetap semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak.
siapkan hati, pikiran kita untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan. Kita akan ujikan lagu Seperti Wanita. Adik-adik bisa semua kan ya? Lagunya apa ini? Pasti tahu ya? Seperti Wanita. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Laura mau cerita kelanjutan dari cerita yang minggu lalu. Ayo, masih ingat nggak cerita yang kemarin sama Cici Noni? Ya, kenaikan Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum kenaikan, Tuhan Yesus itu pernah menjanjikan sama kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih Kak Laura? Roh Kudus itu roh yang dijanjikan sama Tuhan Yesus, yang menyertai kita selama-lamanya. Tugasnya apa sih? Tugasnya itu buat mengajar kita, mengingatkan kita hal yang baik dan hal yang buruk, menghibur kita. Misalnya ada adik ngerasa sedih atau ngerasa nggak enak hati. Nah, Roh Kudus itu yang memberikan damai sejahtera bagi adik-adik dan Kak Laura. Nah, jadi udah tahu kan Roh Kudus itu apa? Sekarang Kak Laura mau cerita. Jadi waktu itu pada saat hari Pentakosta atau disebut hari raya orang Israel, ucapan syukurnya orang Israel, semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus itu kumpul jadi
bersatu di satu rumah. Nah, mereka berkumpul bersama, lalu tiba-tiba ada angin kenceng kayak gitu, terus ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Nah, mereka kelihatan banyak orang tuh, wah orang ini kayaknya mabuk ini, orangnya kayak orang gila ini. Tapi sebenarnya mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus tadi yang Kak Laura bilang. Nah, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka semua menjadi alatnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik mau nggak jadi alatnya Tuhan Yesus yang luar biasa? Nah, jadi adik-adik bisa minta sama Tuhan Yesus Roh Kudus itu supaya memenuhi hatinya adik-adik semua. Tuh. Nah, kalau orang nggak mau panjang lebar, langsung aja kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kalau orang bacakan ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus bilang sendiri kalau Tuhan akan menjadikan Roh penghibur, Roh penolong, yaitu Roh Kudus pada adik-adik dan Kak Laura. Nah, yaitu adalah Roh kebenaran. Jadi dia yang mengingatkan adik-adik kalau misalnya ada dua pilihan, satu yang baik, satu yang buruk, tapi adik-adik lebih suka yang buruk. Nah, contoh ini. Misalnya adik-adik main game seharian, enak kan? Tapi itu nggak baik. Sama mama harus belajar. Mana yang adik-adik pilih? Pasti hatinya pengennya main kan? Tapi Roh Kudus bisa mengingatkan kita kalau main setiap hari ini nggak baik. Jadi bisa mengingatkan kita kalau misalnya belajar itu ada pilihan yang baik tuh. Nah, terus di sini juga bilang, sini bilang sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Roh Kudus ini enggak cuman sebentar aja di hatinya adik-adik sama Kak Laura, tapi Dia akan diam di dalam hatinya adik-adik selama-lamanya. Gitu. Udah gitu aja, Kak Laura langsung kasih ayat hafalan aja. Nanti Kak Laura tunggu videonya dari adik-adik. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16. Cuman dikit, jadi gampang buat ngafalin. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Gampang kan? Jadi sekian dari ceritanya Kak Laura. Semoga jadi berkat buat adik-adik. Dadah, selamat pagi.